Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Cikatilo yang rilis di tahun 2026. Disutradarai Saran Kopisetti dan dibintangi Sobita Dulipala. Cikatilo adalah film misteri pembunuhan yang korbannya adalah wanita muda. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Berlatar belakang di tahun 99, tepatnya di daerah Raja Chandrapuram, seorang pejabat daerah memberikan tumpangan ke wanita penari bernama Laci. Namun di tengah perjalanan, pejabat tersebut justru berusaha merayu dan sadar ada niat tidak baik. Laci segera meminta untuk diturunkan. Sesampainya di rumah, Laci langsung membersihkan diri, tetapi seorang pria bertopeng malah memperhatikannya dari luar. Dan selanjutnya pria tersebut menerobos masuk dan langsung melakukan pemerkosaan kepada Laci. Keesokan pagi, sahabat korban bernama Rani sangat terkejut begitu menemukan tubuh Laci ternyata sudah tewas di atas tempat tidur. Dan tidak mau membuang banyak waktu, Rani segera bergegas menuju kantor polisi. Sedikit informasi, pelaku ternyata meninggalkan sebuah tanda di samping jasad Laci. Sebuah karangan bunga yang dihias dari bunga melati ditemukan di samping rambutnya. Sesampainya di kantor polisi, inspektur yang bertanggung jawab malah mengabaikan laporan pengaduan Rani. Alih-alih membantu, ia justru mengucapkan kata-kata kasar dan mengusir Rani dari kantornya. Adegan kemudian beralih ke 25 tahun ke depan. Kali ini kita akan diperkenalkan dengan seorang wanita bernama Sandia yang berprofesi sebagai news anchor. Sandia sangat suka membahas berita-berita kriminal secara lugas dan juga terperinci. Namun karena kebiasaannya tersebut, ia pun akhirnya dipaksa membawakan berita-berita yang tidak penting dan juga tidak bermakna. Bos Sandia bernama Rafikan tidak mau reputasi mereka hancur hanya karena menuruti keinginan Sandia. Dan akhirnya karena sudah tidak tahan, Sandia memutuskan mengundurkan diri dari perusahaan tersebut. Rafikan berkata kepada Sandia, "Sandia, aku tahu kalau kamu memiliki banyak pengikut di luar sana. Namun jika tidak menjadi pembawa berita, apa yang akan kamu lakukan?" Sandia lalu menjawab, "Bos, kamu tahu kan kalau aku sangat suka dengan dunia kriminal. Sekarang aku akan membuat podcastku sendiri dan tidak akan ada lagi yang bisa membatasiku." Singkat cerita, Sandia berencana memulai podcastnya bersama seorang kru yang juga ingin melakukan resign bernama Bobby. Bobby sangat antusias karena sejak lama ia sudah sangat senang bekerja dengan Sandia. Sandia memiliki seorang kekasih bernama Amar. Dan di keesokan paginya keluarga mereka datang ke rumah keluarga Amar untuk membahas rencana pernikahan. Kedua keluarga tampak sangat setuju dan telah menyepakati hubungan tersebut. Terlihat jelas bahwa mereka semua merasa bahagia dan berharap hari pernikahan akan segera tiba. Ibunda Amar mengungkapkan jika ia sangat bahagia jika Sandia tinggal di rumah mereka. Dan setelah memberikan sebuah kalung emas, beliau berkata, "Sandia, tahukah kamu jika aku sangat senang kalau kamu tinggal di sini? Dulu aku menikah di usia yang sangat muda. Aku tidak sempat memiliki seorang sahabat. Dan jika kamu tinggal di sini nanti, maukah kamu menjadi sahabatku?" Ibunda Amar memberikan mainan masa kecilnya sebagai tanda persahabatan. Dan setelah menerimanya, Sandia langsung tersenyum dan berkata, "Tentu saja aku mau menjadi temanmu." Masih di kompleks perumahan yang sama, Sandia dan keluarga yang hendak pulang tiba-tiba diberhentikan oleh seorang wanita yang ternyata adalah ART-nya Bobby. ART tersebut tampak sangat ketakutan seolah ada kejadian yang sangat mengerikan. Benar saja ketika memintanya untuk ikut, Sandia dibuat syok setelah menyaksikan jasad Bobby. Bobby dan teman prianya dibunuh dengan sangat brutal di kediamannya. Kasus tersebut akhirnya ditangani oleh inspektur polisi bernama Rajiv.
Dan dari hasil penyelidikan awal diketahuilah jika Bobby telah diperkaos secara brutal sebelum akhirnya dibunuh. Sandia merasa sangat terpukul atas kejadian tersebut karena selain rekan kerja, Sandia sudah menganggap Bobby sebagai sosok seorang adik. Di sisi lain, pihak kepolisian menyadari bahwa sebagian besar media justru memanfaatkan kasus kematian Bobby untuk kepentingan mereka sendiri. Bahkan sebagian besar ada yang mengatakan jika Bobby melakukan rock sex sebelum dibunuh oleh si pelaku. Atas perintah komisaris, Rajiv mendatangi para wartawan dan menjelaskan dengan tegas bahwa pihak kepolisian sedang mendalami kasus ini. Dan sampai pelakunya ditemukan, tidak ada yang boleh memberikan statement mencurigakan kepada publik. Sandia berulang kali menelpon Rajiv untuk memastikan apakah penyelidikan dilakukan dengan benar. Namun setelah beberapa hari, Sandia menyadari jika polisi ternyata tidak benar-benar mendalami kasus ini secara serius. Pada akhirnya karena sudah tidak tahan, Sandia berniat untuk segera meluncurkan podcast kriminalnya. Dan nantinya melalui podcast tersebut ia juga berniat mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya terjadi kepada Bobby. Setelah semuanya selesai, hal pertama yang dilakukan Sandia adalah mendatangi lokasi kejadian secara diam-diam. Dan di sana Sandia mulai membayangkan bagaimana pembunuhan tersebut terjadi. Dari pengamatannya, Sandia menyadari satu hal penting yang tidak diselidiki oleh polisi. Bobby dahulunya sering mengenakan sebuah kalung emas. Namun saat kejadian, kalung tersebut sudah tidak ada di lehernya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku pembunuhan kemungkinan telah merampas kalung tersebut. Dan berharap pelaku segera ditangkap, Sandia langsung menyampaikan temuan ini kepada Rajiv. Setelah diteliti lebih jauh, Rajiv merasa heran karena sebenarnya di rumah tersebut terdapat banyak barang berharga lainnya. Tetapi pelaku tidak mengambilnya dan hanya mengambil kalung yang ada di leher korban. Jika pelaku berniat mencuri, tentu saja ia bisa mengambil banyak barang. Namun kenyataannya tidak demikian. Pada akhirnya temuan ini menunjukkan bahwa pembunuhan tersebut telah direncanakan. Dan pencurian kalung hanyalah bagian kecil yang tidak direncanakan oleh si pelaku. Rajiv menunjukkan kepada Sandia sebuah petunjuk berupa jejak sepatu. Dan setelah melihatnya, Sandia teringat jika ia pernah melihat sepatu dengan model serupa yang ternyata dikenakan oleh satpam perumahan. Satpam tersebut bernama Joglu. Dan setelah dilakukan penangkapan, terbukti jika Joglu yang telah mencuri kalung emas milik Bobby. Sementara itu, di sisi lain, Sandia terus menjalankan podcast dan menyampaikan perkembangan kasus kematian Bobby kepada publik. Dan berdasarkan penyelidikan polisi, Joglu akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan kasus pembunuhan Bobby dinyatakan selesai. Podcast Sandia menjadi viral dan mendapatkan banyak pujian dari netizen. Mereka menganggap jika Sandia memiliki peran besar dalam membantu proses penyelidikan yang dilakukan polisi. Di saat semuanya sudah dianggap selesai, keluarga Joglu malah mendatangi Sandia. Istrinya mengatakan dengan nada kesal, "Bu, kamu mengatakan jika suamiku adalah tersangka pemerkosaan serta pembunuhan. Namun tahukah kamu apa yang kamu sangkalkan itu salah besar. Kami memiliki 2 orang putri yang keduanya adalah mahasiswa dan pelajar. Kami sangat kesulitan ekonomi dan suamiku terpaksa mencuri untuk membiayai biaya pendidikan mereka. Sekarang kami diusir dari perumahan ini. Dan kuharap kamu akan mendapatkan balasan atas kesalahan yang tidak dilakukan oleh suamiku." Mendengar kata-kata jujur wanita tersebut, Sandia langsung merasa sangat menyesal. Karena tindakannya orang tidak bersalah justru tertangkap dan dijadikan kambing hitam oleh pihak kepolisian. Keesokan harinya, Sandia menerima panggilan misterius dari seorang pria. Dan usut punya usut, ternyata pria tersebut adalah pembunuh serta pelaku pemerkosaan yang menewaskan Bobby secara brutal. Pria misterius mengaku jika ia telah mengikuti podcast Sandia sejak pertama kali launching. Ceritanya sangat bagus, namun jika akan lebih menarik kalau pelaku yang sebenarnya ditangkap oleh polisi. Pembunuh misterius menantang Sandia dan mengatakan,
Sandia, aku sangat kagum dengan keberanianmu. Tapi yang kalian tangkap adalah orang yang salah. Kamu ingin mendapatkan kebenaran kan? Baiklah, aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Beberapa malam ke depan aku akan membunuh seorang wanita. Aku akan memperkaosnya dan membunuhnya di malam yang sangat gelap. Setelah mengakhiri panggilan tersebut, Sandia buru-buru menuju kantor polisi untuk menemui Rajiv. Dan setelah melacak lokasi si pria misterius, Rajiv segera bergerak mengejarnya. Beberapa saat kemudian mereka akhirnya tiba di lokasi. Namun dari hasil penyelidikan diketahui bahwa yang digunakan si pelaku sebenarnya bukanlah ponsel miliknya. Ponsel tersebut adalah milik seorang wanita tua yang tinggal di jalanan. Dan karena penglihatannya sudah sangat buruk, wanita itu tidak mampu melihat dengan jelas wajah si pelaku. Dari sini Rajiv mulai memahami siapa sebenarnya pembunuh yang mereka hadapi. Dan untuk menangkapnya bukanlah hal yang sangat mudah lantaran pelaku pasti sangatlah cerdas. Sandia menerima sebuah telepon dari seorang wanita bernama Fanny. Fanny mengaku kalau ia sudah mengikuti semua podcast Sandia. Dan sejatinya Fanny adalah korban pemerkosaan yang case-nya sama seperti Bobby. Bersama Amar, Sandia segera bergegas ke desa tempat tinggal Fanny. Dan singkatnya setelah tiba di sana, Fanny mengatakan, "Bu, 25 tahun lalu di desa kami Raja Chandrapuram diadakan acara festival. Suamiku saat itu sedang berada di luar. Sedangkan aku hanya berdua di rumah bersama bayiku yang bernama Bose. Aku tidak menyangka seorang pria asing dengan wajah tertutup topeng masuk ke dalam rumah kami. Ia langsung menyekapku dan segera melakukan pemerkosaan. Setelah puas memperkosaku, pria misterius meletakkan karangan bunga melati di rambutku. Namun saat hendak membunuhku, Bose tiba-tiba menangis dan pelaku memutuskan untuk langsung pergi." Sandia kemudian bertanya, "Apakah Anda melaporkan kejadian tersebut kepada polisi?" Fanny menjawab, "Tidak Bu, aku tidak melaporkannya. Begitu suamiku pulang, aku langsung menceritakan semua kepadanya. Namun alih-alih menolongku, ia malah menganggapku melakukan perselingkuhan. Dan ujung-ujungnya aku dan Bose diusir dari rumahnya." Sebelum Sandia berpamitan, Fanny menambahkan jika kasus pemerkosaan seperti yang dialaminya ternyata juga pernah terjadi ke beberapa wanita lain. Namun karena kejadiannya sudah sangat lama, ia pun tidak mengingat detailnya lagi. Untuk sementara waktu, Sandia menyewa sebuah kamar dan tinggal di desa tersebut karena begitu banyak kejadian mengerikan yang terjadi di sana. Sandia menghubungi Rajiv untuk meminta bantuan. Dan setelah menceritakan semuanya, Rajiv memerintahkan seorang personil menyerahkan semua berkas pemerkosaan dan pembunuhan di 25 tahun silam. Setelah mempelajari sebagian berkas, Sandia mendapatkan sebuah nama, yaitu wanita bernama Lalita. Namun ketika sudah tiba di kediamannya, Lalita menolak untuk memberikan keterangan. Bu, bisa Paman Lalita datang menemui Sandia dan akhirnya menceritakan seluruh kejadian yang dialami Lalita 25 tahun silam. Malam itu, tepatnya pada malam perayaan Diwali, Lalita sedang sendirian di rumah dan ada pria misterius datang dan langsung menyeretnya keluar. Di saat yang bersamaan, suami Lalita bernama Rajesh tiba di rumah dan segera menyelamatkan Lalita. Namun karena pelaku lebih lihai, Rajesh akhirnya terbunuh setelah ditusuk dengan tombak. Setelah tidak ada yang menghalanginya lagi, pria misterius tersebut langsung melakukan pemerkosaan kepada Lalita. Dan setelah selesai, ia mengalungkan karangan bunga melati tepat di samping rambut Lalita. Paman Lalita mengatakan kepada Sandia, "Nyonya, aku tahu kalau kamu sangat ingin berbicara dengan ponakanku. Namun harus kamu ketahui bahwa para korban tidak ingin menceritakan kejadian malang yang menimpa mereka. Ponakanku selamat lantaran pelaku mengira kalau ia sudah tewas. Tetapi karena kejadian tersebut, ponakanku merasa malu dan takut berhadapan dengan orang lain." Ciri khas si pelaku yang mengalungkan karangan bunga melati usai melakukan pemerkosaan membuktikan jika pelaku adalah orang yang sama yang juga telah membunuh Bobby. Dan selanjutnya di dalam podcastnya, Sandia memperingatkan semua orang, khususnya wanita muda, untuk lebih berhati-hati.
Kini berkat Sandia, seluruh berita tentang kasus tersebut menjadi viral. Akibatnya suasana ketakutan menyelimuti seluruh kota. Publik mulai mempertanyakan kinerja kepolisian, dan para polisi pun mendapatkan banyak interogasi serta pertanyaan dari berbagai pihak. Wakil Komisaris Rajamani menjadi sangat marah kepada Sandia. Melalui media, ia menyatakan bahwa Sandia hanya menyebarkan cerita palsu demi mencari popularitas. Rajamani meminta masyarakat untuk tidak percaya begitu saja. Dan terakhir, ia juga mengatakan bahwa selama 25 tahun terakhir memang telah terjadi banyak kasus pemerkosaan. Namun kebenarannya belum pernah terbukti secara jelas. Mendengar hal tersebut, masyarakat justru mengejek polisi. Rajiv merasa sangat kesal dengan situasi tersebut, lalu mendatangi Sandia dan mengancamnya dengan keras. Namun Sandia sama sekali tidak gentar dan tetap pada pendiriannya untuk mengungkap kasus pembunuhan Bobby. ऐसा लगा कि नाम की बहुत obsession है। Keesokan hari, Sandia meminta bantuan Rafikan untuk mengadakan sebuah konferensi pers. Dan melalui forum tersebut, Sandia berniat menyampaikan kebenaran yang sebenarnya kepada publik. Dalam konferensi pers itu, Sandia mengatakan bahwa ada seorang pembunuh berantai yang masih berkeliaran. Namun ia juga mengungkapkan bahwa selama ini tidak ada seorang pun yang mau mempercayainya. Sandia berniat menghadirkan para korban ke hadapan publik agar mereka dapat menceritakan sendiri apa yang mereka alami. Namun para wanita yang telah diundang justru menolak untuk datang. Dan hal ini membuat Rafikan sangat marah dan menyalahkan Sandia. Rafikan mengatakan bahwa jika para korban tidak hadir, konferensi pers ini akan menjadi sebuah aib besar. Dan Sandia hanya bisa terdiam karena keadaannya benar-benar di luar kendalinya. Ketika media mulai mengolok-ngolok dan mendesak dengan berbagai pertanyaan, tiba-tiba dua orang gadis datang menghampiri Sandia. Mereka adalah Rani dan Laci, yang di awal film Laci adalah korban pemerkosaan, namun ia tidak meninggal dan berhasil selamat. Laci menceritakan kejadian yang dialaminya. Ia berasal dari desa Raja Chandrapuram, tempat di mana setiap tahun diadakan festival. Pada malam festival tersebut, Laci dan Rani diminta untuk menari. Dan setelah acara selesai, seorang pria bernama Chinababu mulai mengganggu mereka. Seorang petugas pejabat daerah sempat menegur Chinababu dan kemudian memberikan tumpangan kepada Laci. Namun menyadari jika pejabat tersebut juga memiliki niat yang tidak baik, Laci segera keluar dari mobil dan kembali ke rumahnya. Saat sedang berganti pakaian, pria misterius yang merupakan pelaku tiba di kediaman Laci dan langsung melakukan pemerkosaan. Dan karena mengira Laci telah meninggal dunia, ia lalu bergegas pergi setelah memasangkan karangan bunga melati di rambutnya. Inilah kebenaran di balik kasus Rani dan Laci yang selama ini tidak pernah terungkap. Namun tetap saja banyak orang yang belum siap menerima pengakuan mereka. Beberapa pihak bahkan menuduh Sandia telah membayar kedua wanita tersebut untuk memberikan kesaksian palsu. Dan Sandia menegaskan jika sebenarnya korban telah melapor ke polisi, tetapi laporan mereka ditolak mentah-mentah. Kebenaran akhirnya terungkap ketika diketahui bahwa inspektur yang dulu menolak laporan tersebut adalah Wakil Komisaris Rajamani. Di tengah situasi tersebut, Sandia menerima sebuah pesan yang mengungkap lokasi terbaru pembunuhan yang baru saja dilakukan oleh si pelaku. Sandia segera menuju ke tempat tersebut dan mendapati bahwa sepasang suami istri kembali dibunuh dengan pola yang sama. Nama Wakil Komisaris Rajamani pun kembali muncul dalam penyelidikan kasus kali ini. Dan akibatnya ia diberhentikan sementara waktu dan diharuskan mengambil cuti selama beberapa hari ke depan. Sebagai penggantinya, seorang perwira bernama Anandita ditunjuk untuk menangani kasus pembunuhan kali ini. Dan setibanya di lokasi, Anandita langsung memuji kinerja timnya. Namun ia juga menegaskan bahwa informasi yang ada sejauh ini masih belum cukup.
dan penyelidikan harus dilakukan dengan lebih serius. Anandita menyatakan dukungannya terhadap penyelidikan yang dilakukan Sandhya. Meski awalnya Sandhya merasa kesal, ia menegaskan bahwa dirinya harus tetap dilibatkan dalam kasus ini karena memiliki informasi penting. Anandita menemui Raja Mani dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada kasus Laci 25 tahun silam. Dan Raja Mani mengaku bahwa pada saat itu sedang berlangsung masa pemilihan umum, sehingga ada tekanan besar dari atasan untuk tidak mengusut kasus tersebut lebih jauh demi menjaga citra para pejabat. Raja Mani juga mengakui bahwa setelah Sandhya mengungkapkan semuanya kepada publik, dirinya sempat menemui dan mengancam untuk segera menghentikan penyelidikan. Namun Sandhya tetap tenang dan tidak gentar, bahkan terus mengungkapkan fakta-fakta lain termasuk keterlibatan orang-orang berpengaruh. Di sisi lain diperlihatkan jika Cina Babu sekarang sudah menjadi seorang tokoh politik yang sangat berpengaruh. Dan di saat yang bersamaan ia menerima telepon dari Raja Mani. Raja Mani memberitahu bahwa namanya telah muncul dalam penyelidikan. Dan oleh karena itu Cina Babu harus waspada agar ia tidak terlibat dalam kasus pembunuhan kali ini. Sandhya memberitahu kepada Anandita jika pembunuh tersebut pasti memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi. Karena bagaimanapun setelah melakukan pemerkosaan dan juga pembunuhan, pelaku selalu menghapus jejak dengan sangat teliti. Kemungkinan besar pelaku pasti memiliki pekerjaan yang sangat bagus di 25 tahun silam. Bisa jadi ia adalah seorang teknisi, akuntan, ataupun profesi ahli yang berkaitan dengan pemerintahan. Untuk itu Sandhya mengusulkan agar membuat daftar pegawai yang bekerja di 25 tahun silam. Namun karena jumlahnya pasti sangat banyak, Anandita mengabaikan usulan tersebut. Anandita berpendapat jika pada waktu itu sudah ada ribuan orang yang bekerja di perusahaan pemerintah, dan jika mereka menyelidiki satu persatu hanya akan membuang banyak waktu. Tak lama kemudian hasil pemeriksaan forensik terhadap korban pembunuhan terbaru kali ini telah keluar. Gadis tersebut bernama Asmi dan dari hasil otopsi diketahui jika ia sempat melakukan perlawanan sengit. Dalam pembunuhan Asmi, kepolisian berhasil menemukan sebuah petunjuk penting, di mana sehelai rambut yang diduga adalah milik pelaku berhasil ditemukan dari mulut korban. Sandhya mengusulkan kepada Rajiv agar DNA rambut tersebut dicocokkan dengan DNA Cina Babu untuk memastikan apakah ia benar-benar pelaku pembunuhan atau bukan. Dan walau awalnya sempat menolak, Rajiv akhirnya menyetujuinya. Sandhya dan Rajiv pun pergi ke rumah Cina Babu dan dengan sebuah trik Sandhya berhasil mengambil sikat gigi milik Cina Babu secara diam-diam. Di interogasi yang cukup singkat tersebut terbukti juga bahwa Cina Babu pernah terlibat dalam kasus pemerkosaan di 25 tahun silam. Namun ia dibebaskan lantaran wanita yang menjadi korban mencabut laporan karena sudah menjadi istri Cina Babu. Di sisi lain, kesibukan Sandhya dalam menangani kasus sekarang ini membuat hubungannya dengan Amar menjadi renggang. Amar merasa diabaikan dan sering marah-marah kepada Sandhya. Anandita mengetahui bahwa Sandhya dan Rajiv telah mengambil sampel DNA Cina Babu tanpa izin darinya. Dan saat hasil tes keluar, diketahui bahwa DNA tersebut tidak cocok dengan DNA rambut yang ditemukan di mulut korban. Alhasil hal ini membuat Anandita sangat marah dan menegur Sandhya dengan keras. Dan ujung-ujungnya Sandhya kini dilarang untuk ikut campur lebih jauh dalam penyelidikan. Sementara Sandhya berbelanja bersama ibu mertuanya di sebuah mal, di kantor polisi pelaku pembunuhan tiba-tiba menelpon Anandita. Pelaku mengatakan bahwa pembunuhan kepada Asmi dilakukan karena korban telah menyebarkan banyak informasi yang salah tentang dirinya. Ia mengaku marah setelah menonton podcast Sandhya karena menurutnya kebenaran telah diputar balikan. Pelaku menambahkan kepada Sandhya, "Bu, sebentar lagi aku berencana melakukan pembunuhan berikutnya. Jika kalian mampu, maka hentikanlah aku." Setelah mengakhiri telepon, Anandita mencurigai jika Sandhya bisa saja menjadi target selanjutnya mengingat podcastnya telah memancing amarah si pelaku.
Dan tanpa menunggu lama, Anandita segera memperingatkan Sandhya untuk berhati-hati. Mendengarkan peringatan tersebut, Sandhya langsung pulang ke rumah. Dan malam itu ia sempat mengalami mimpi buruk, di mana di dalam mimpinya ia melihat pembunuh membunuh Amar tepat di depan matanya. Amar tewas dan Sandhya terbangun dalam rasa ketakutan. Dan meskipun demikian, Sandhya berusaha menenangkan diri dan tidak membiarkan rasa takut terus menghantuinya. Sandhya kembali menggunakan podcastnya untuk mengedukasi masyarakat. Ia mengatakan bahwa pembunuh tersebut justru memanfaatkan ketakutan orang-orang, dan karena itu tidak ada alasan untuk tunduk pada rasa takut. करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते ऐसे हालत में जो Setelah menyelesaikan podcast, Sandhya keluar rumah, tetapi ia malah bertemu dengan seorang pria misterius yang membakar mobilnya. Dan karena sudah sangat merugikan, Sandhya memutuskan mengejar pria itu sampai akhirnya mereka masuk ke dalam sebuah bangunan. Di dalam bangunan tersebut pelaku menyerang Sandhya. Tetapi dengan sekuat tenaga, Sandhya berhasil melawan hingga akhirnya pelaku jatuh pingsan. Ketika dibuka topengnya, terungkap bahwa pria tersebut adalah Bose, putra Fanny yang merupakan wanita yang menjadi korban pemerkosaan di 25 tahun silam. बुरा मेरा बॉस Bose mengungkapkan bahwa ibunya sebenarnya telah berusaha melupakan semua kejadian pahit di masa lalu. Namun ketika Sandhya datang dan mulai menanyakan kembali peristiwa tersebut, luka lama itu kembali terbuka. Akibatnya sang ibu kembali terpuruk dan merasa jauh lebih tidak bahagia dari sebelumnya. Penduduk desa ternyata memandang Fanny dengan tatapan sinis. Bahkan mereka juga menganggap Bose sebagai anak haram. Yang hal tersebut tumbuh menjadi rasa jengkel dan rasa amarah. उसकी वजह भी तुम ही हो संध्या। Menyadari dampak dari tindakannya, Sandhya merasa sangat sedih dan diliputi rasa bersalah. Ia merasa telah melakukan kesalahan dengan terus mengungkit masa lalu para korban. Karena itu Sandhya memutuskan untuk berhenti terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Ia juga menghentikan podcastnya dan tak lama kemudian Sandhya bertunangan dengan Amar dan keduanya tampak sangat bahagia. Di sisi lain, Anandita yang memiliki akses terhadap data pegawai pemerintahan mulai mengikuti saran Sandhya. Dan dari sana ia pun menemukan banyak nama yang mencurigakan, termasuk seorang pegawai yang pernah bekerja di daerah Tamil Nadu. Beberapa berkas kasus lama juga ditemukan di kantor polisi. Dan ternyata 20 tahun sebelumnya kasus pembunuhan dengan pola yang sama juga pernah terjadi di daerah Tamil Nadu. भेज रहा हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। हाँ। Saat semua pihak sibuk dengan penyelidikan, sebuah kejadian tragis terjadi kepada keluarga Amar. Ayahnya yang bernama Tuan Ramu mengatakan jika ibunda Amar jatuh dari lantai 3. Raja Mani yang merupakan kerabat Tuan Ramu menyampaikan bahwa tidak akan dilakukan otopsi terhadap jenazah dan ibunda Amar bisa langsung dikebumikan. Mendengar hal tersebut, Sandhya mendesak agar Amar melakukan otopsi karena ia mencurigai jika pembunuh yang sama kembali beraksi. Namun Amar malah marah-marah dan menolak pendapat Sandhya. Sandhya yang kecewa kemudian masuk ke dalam kamar ibundanya Amar. Dan di sana ia melihat miniatur mainan yang sempat dihadiahkan oleh beliau. Dengan rasa sedikit penasaran, Sandhya membuka miniatur dan betapa terkejutnya lantaran di sana terdapat beberapa perhiasan emas. Yang salah satunya adalah anting emas miliknya sendiri yang sempat dipinjam Bobby beberapa minggu yang lalu. Sementara itu di kantor polisi, Anandita yang memeriksa daftar pegawai pemerintahan di 25 tahun silam menemukan sebuah nama yang sangat tidak asing. Nama tersebut adalah nama ayah Amar, yaitu Tuan Ramu. Tuan Ramu diketahui pernah bekerja di desa Raja Chandrapuram dan ia dimutasi di daerah Tamil Nadu dan kemudian berakhir di kota ini. Sandhya sampai pada kesimpulan akhir dan menduga bahwa Tuan Ramu adalah pelaku sebenarnya. Dan untuk membuktikannya, Sandhya berniat mengambil sampel DNA milik Tuan Ramu.
Sayang apa yang dilakukan Sandia ternyata sudah disadari oleh Tuan Ramu. Dan karena sudah tidak bisa mengelak lagi, Ramu akhirnya mengaku kalau dialah pelaku pembunuhan yang mereka cari. सिर दर्द कर रहा है मेरे लिए कॉफी बना दो Ramu membawa Sandia pergi dan berniat melakukan pembunuhan. Namun karena tidak mau tewas begitu saja, Sandia langsung melakukan perlawanan dan mencucukkan garpu di sekujur tubuh Ramu dan membuatnya tidak berdaya. Tak lama kemudian Anandita dan Rajiv tiba di lokasi dan berhasil menangkap Ramu. Dan setelah ditangkap, Ramu akhirnya menceritakan seluruh kebenaran tentang dirinya dan alasan dibalik semua pembunuhan yang ia lakukan. Ramu mengungkapkan bahwa saat masih kecil ia tinggal bersama paman dan bibinya. Bibinya adalah seorang wanita cantik dan juga penari yang awalnya sangat baik kepadanya. Namun seiring berjalannya waktu, perilaku sang bibi mulai berubah. Ia mulai melakukan perbuatan tidak senonoh dan sering melecehkan Ramu. Suatu hari bibinya berusaha memaksa Ramu untuk memuaskan hasratnya. Namun hal tersebut diketahui oleh paman Ramu yang tiba-tiba memergoki mereka. Bukannya meminta maaf, sang bibi justru memfitnah Ramu dengan menuduh bahwa ia dipaksa untuk melakukan hal tidak senonoh. Dan akibatnya sang paman yang percaya begitu saja langsung memukuli Ramu dengan sangat brutal. Rasa amarah dan trauma yang selalu dikambing hitamkan membuat Ramu bangkit dan balik menyerang sang paman. Dan setelah membunuhnya, Ramu melanjutkan pemerkosaan dan mengatakan kepada sang bibi, "Ini kan yang kau mau, sini kutunjukkan kepadamu." Setelah memperkaos dan membunuhnya, Ramu mencabut gelang kaki dan gajra melati yang biasa dipakai bibinya. Dan sejak kejadian tersebut, dimanapun Ramu berada, ia mulai memburu wanita-wanita penari yang mengenakan gelang kaki sama seperti bibinya dahulu. Ramu mengaku kalau sekarang ini dirinya mengalami amnesia dan sempat melupakan semua perbuatannya di masa lalu. Namun suatu hari Bobby mendekatinya dan memakai gelang kaki yang membuat ingatan dan traumanya kembali bangkit. Amarahnya kembali muncul dan Bobby pun dibunuh dengan sangat brutal. Dan begitu juga Asmi, Ramu membunuhnya karena tidak sengaja bertemu dengan Asmi yang menggunakan gelang berbunyi kerincing. Terkait Ibunda Amar, Ramu mengungkapkan bahwa istrinya menemukan semua barang-barang milik para korban di dalam sebuah kotak. Dan ketika sang istri menemukan gelang kaki dan anting-anting tersebut, ia menyadari bahwa suaminya adalah pembunuh yang dicari polisi. Karena takut rahasianya terbongkar, Ramu akhirnya membunuh istrinya sendiri. Dan agar tidak dicurigai, ia pun mengatakan kepada Amar jika beliau meninggal karena terpeleset. Ramu mengaku tidak menyesali semua perbuatannya. Ia mengatakan bahwa dirinya mungkin akan melupakan semua ini, tetapi dunia tidak akan pernah melupakannya. Pada akhirnya dengan terungkapnya seluruh kebenaran kasus pembunuhan kali ini dan di 25 tahun silam akhirnya menemui titik akhir. Sang pembunuh kini harus menerima hukuman setimpal atas semua kejahatan yang telah ia lakukan. So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye-bye.